Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bejangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, pada kesempatan video kali ini, apa materi kita yang akan kita bahas? Untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang tende, ya, tentang tende. Bagaimana penggunaan tende atau penjelasan tentang tende akan kita bahas tuntas di sini ya. Langsung saja bagaimana penjelasannya, kita langsung bahas bersama-sama di sini. Jadi untuk materi pembahasan kita kali ini yaitu tentang tende seperti ini ya. Bagaimana penggunaannya dan fungsinya. Fungsi dari tende itu kita bahas dulu, yaitu fungsinya digunakan untuk mengungkapkan anggapan atau dugaan atau asumsi prediksi pembicara tentang situasi saat ini atau waktu yang akan datang, ataupun juga menunjukkan anggapan yang kuat tentang suatu peristiwa ya. Jadi untuk fungsinya ini kita pahami dulu fungsinya. Jadi seperti ini merupakan suatu anggapan atau asumsi pembicara ya, tende ini. Kemudian untuk tende ini adalah gabungan dari kata toida yang berarti menunjukkan niatan atau dugaan atau anggapan, dan juga nende yang berarti menunjukkan latar belakang suatu hal atau situasi. Jadi untuk tende ini adalah gabungan dari kata toida dan juga nende. Jadi menjadi toida dan nende ini digabung sehingga menjadi kata tende. Yang ini merupakan suatu latar belakang pembicaraan yang di situ latar belakang yang berbentuk suatu anggapan atau asumsi ya. Jadi kita menggunakan nende ini berarti ini adalah untuk menunjukkan anggapan suatu situasi saat ini atau menunjukkan anggapan yang kuat tentang suatu peristiwa. Jadi seperti itu penggunaan penggunaan tende ya. Jadi kalau kita mengartikannya itu nanti artinya ya tidak pasti, tetapi secara makna yang terkandung di dalam penggunaan tende yaitu seperti ini nanti. Kalau kita mengartikan secara baku, ini tidak bisa diartikan secara baku, tetapi kita bisa memahaminya dari fungsinya dulu, nanti bisa kita menerjemahkan itu bebas ya, terserah. Yang penting itu intinya menunjukkan makna yang seperti ini ya, seperti ini, yaitu mengungkapkan anggapan atau dugaan ataupun asumsi pembicara tentang situasi saat ini ataupun waktu akan datang, dan juga bisa menunjukkan anggapan yang kuat tentang suatu peristiwa yang terjadi, yaitu tetap merupakan anggapan. Jadi seperti itu ya. Kita pahami dulu dari fungsinya, nanti kalau artinya itu bisa menyesuaikan. Yang penting arti penggunaannya atau fungsi dari penggunaannya itu kita memahami dahulu, seperti itu. Jadi biasanya ada teman-teman kita yang komentar bahwasanya oh ini mengartikannya cukup koma saja, kalau ini mengartikannya cukup koma saja. Jadi kita itu bukan menerjemahkan bahasa Korea ke dalam bahasa Indonesia, kita artikan koma atau apa itu ya, tapi kita itu dari bahasa Indonesia bagaimana kita bisa belajar berbicara bahasa Korea. Sedangkan bahasa Korea itu ada tata caranya, banyak partikel yang digunakan. Jadi misalnya kata tende atau penende atau penenji dan sebagainya, itu kita tidak bisa mengartikannya secara baku, tetapi kita harus tahu penggunaannya bagaimana, seperti itu. Adapun artinya nanti kita bisa mengartikannya itu bisa bebas ya, sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Tapi inti dari fungsinya kita tahu dulu, berarti ketika kita berbicara itu tahu arah pembicaraannya, tahu arah penggunaan partikel ini bagaimana, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi dari penggunaan tende yang sudah kita bahas di awal tadi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana rumus dari penggunaan tende tersebut. Nah, di sini sudah saya tuliskan penggunaan rumus tende dalam bentuk tabel. Bagaimana bentuknya? Mari kita bahas bersama-sama di sini. Langsung saja kita lihat. Jadi seperti ini rumus dari penggunaan tende ya. Penggunaan tende dengan menggunakan rumus seperti ini banyak sekali.
Di sini bisa tende itu masuk pada kata kerja dan kata sifat dan juga kata benda. Dan kata kerja atau kata sifat ini ada yang bentuk lampau dan ada yang bentuk waktu sekarang. Kata benda pun juga waktu lampau dan juga kata benda yang bentuk waktu sekarang. Langsung saja di sini kata kerja atau kata sifat ya sama saja nanti. Kita untuk kata kerja atau kata sifat yang dalam bentuk waktu lampau ini menggunakan rumus asal tende atau asal tende. Kemudian untuk waktu sekarang menggunakan rumus tende seperti ini ya. Ini untuk bentuk yang waktu lampau, misalnya contoh kata jagda dan mokda. Jagda ini ketika kita masukkan dalam bentuk lampau dengan menggunakan asal tende atau asal tende, ini berubah menjadi seperti ini. Kata jagda menjadi jakasel tende. Kemudian kata mokda menjadi mokosel tende. Seperti ini ya. Kemudian untuk kata kerja atau kata sifat yang bentuk waktu sekarang menggunakan rumus tende. Seperti misalnya kata jagda menjadi jakel tende menggunakan rumus tende ya. Ini untuk kata sifat atau kata kerja yang bentuk waktu sekarang ya, menggunakan tende. Kata jagda berubah menjadi jakel tende. Kemudian kata mokda berubah menjadi mokel tende seperti ini. Kemudian juga untuk kata benda, ini ada yang kata benda bentuk lampau dan juga yang bentuk waktu sekarang. Kalau kata benda yang bentuk lampau, kita ketika digabungkan dengan tende, ini menggunakan rumus yosel tende, seperti ini. Atau iosel tende. Iosel tende ini untuk yang berakhiran konsonan ya. Kalau yosel tende ini kayak kata yang berakhiran vokal. Jadi seperti ini, misalnya kata bucaida, kita menggunakan rumus yosel tende. Ini kata yang bentuk lampau. Bucaida menjadi bujayosel tende. Seperti itu. Kemudian yang menggunakan iosel tende, kata haksengida. Haksengida karena berakhiran konsonan, maka menggunakan rumus iosel tende. Jadi kata haksengida berubah menjadi hakseng yosel tende. Seperti itu. Lalu untuk kata benda yang waktu sekarang, yaitu dengan menggunakan rumus il tende ya, il tende. Misalnya kata bujaida, kita rubah atau kita gabungkan dengan menggunakan tende dengan menggunakan rumus il tende. Bujaida menjadi bujail tende. Kemudian kata haksengida, ini yang berakhiran konsonan, sama haksengil tende, seperti itu ya. Haksengida berubah menjadi haksengil tende. Nah, berikutnya setelah kita membahas tentang fungsi penggunaan tende dan juga kita sudah menuliskan bagaimana rumusnya, nanti kita juga akan membahas apa itu perbedaan penggunaan tende dan juga penggunaan nende. Itu perbedaannya bagaimana. Dan juga nanti juga tende itu juga bisa menjadi akhiran dalam suatu kalimat ya, yang kita tambahkan yo, berarti menjadi tendeo. Nanti kita akan bahas itu semua. Akan tetapi di sini sebelum kita membahas itu, kita berikan contoh penggunaan tende yang sudah kita bahas fungsinya seperti tadi ya. Bagaimana bentuk contoh-contohnya? Langsung saja kita lihat berikut ini dalam bentuk kalimat percakapan. Langsung saja di sini kita lihat. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa contoh kalimat percakapan yang menggunakan tende ya. Kita ada beberapa kalimat nanti di sini contoh kalimatnya seperti ini. Ini misalnya contoh yang pertama, kana ya. Ada ka dan na. Ini ka mengatakan barami mani buneo. Angin bertiup kencang. Nah, na menjawab ya. Barami bulmyon cuul tende. Tatut hake ibku kanen ke jogessoyo. Jika angin kencang, tentunya akan dingin. Jadi, sebaiknya pergi dengan memakai pakaian yang hangat. Pada kalimat ini ada kata tende ya. Ada tende pada awal klausa. Barami bulmyon cuul tende. Berarti seperti fungsinya awal, ini adalah menggambarkan atau menunjukkan suatu anggapan atau asumsi bahwasannya di sini adalah ketika apa itu anginnya berhembus kencang, maka tentunya akan dingin. Menjadi kata cubda ditambahkan tende menjadi cul tende, artinya pastinya akan dingin. Ini suatu anggapan ya, terserah mengartikannya. Kalau bisa kita mengartikannya seperti ini juga boleh. Tentunya akan dingin atau pastinya akan dingin.
mestinya dingin, kan seperti itu. Itu sebuah anggapan atau asumsi ya. Barami bulmion, jika angin berhembus kencang, maka cuul tende, berarti tentunya dingin ya. Tentunya dingin ini adalah sebuah ekspresi anggapan atau asumsi ya. Kemudian dilanjutkan klausa kedua, tatut hake ibgo kanenke joge soyo. Jadi sebaiknya pergi dengan memakai pakaian yang hangat. Jadi seperti ini ya, pemakaian tende itu berasumsi atau beranggapan. Kalau anginnya berhembus kencang, tentunya akan dingin. Tentunya itu, tapi kan belum diketahui. Tapi ini adalah sebuah anggapan atau prediksi atau asumsi ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, K dan Na. K mengatakan, Weming sika o늘 등장 후에 온대요. Weming apakah hari ini datang di pertemuan alumni? Ini menanyakan. Na menjawab, 모르겠어요. 벌써 조대장을 받았을 텐데 연락이 없네요. Saya kurang tahu. Pastinya dia sudah menerima undangan, tetapi dia tidak menghubungi. Di sini dalam kalimat ini yaitu yang menggunakan tende yaitu kata badasel tende, bada ya, bada, kemudian ditambahkan tende yang berupa bentuk lampau. Jadi bada menjadi badasoyo, kemudian ditambahkan tende menjadi badasel tende. Jadi 벌써 조대장을 받았을 텐데, tentunya atau pastinya dia sudah menerima undangan. Ini adalah sebuah asumsi ya, bahwasanya undangan itu sudah dikirimkan atau sudah disebar, tentunya dia sudah menerima, kan seperti itu. Itu sebuah asumsi atau anggapan ya. Tentunya atau pastinya sudah menerima undangan, tentunya, tapi itu kan sebuah anggapan. Nah, seperti itu pemakaian tende, seperti itu ya. 모르겠어요, saya kurang tahu. 벌써 조대장을 받았을 텐데, pastinya dia sudah menerima undangan. Ini sebuah asumsi. Terus 연락이 없네요, tetapi dia tidak menghubungi. Ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini penggunaan tende ya, fungsinya yaitu untuk menunjukkan suatu asumsi atau anggapan atau prediksi suatu hal atau situasi ya. Ada kesamaan dengan nende karena memang tende ini disusun dari kata nende juga. Jadi ada makna-makna yang tersirat, itu ada kesamaan, yaitu sebagai latar belakang suatu pembahasan pembicaraan. Memang ada, tetapi untuk tende ini memang pembahasannya atau latar belakang tetapi dalam bentuk asumsi atau prediksi ataupun anggapan, seperti itu, beda. Nanti kita akan jelaskan perbedaan nende dan juga tende di akhir. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga, ada K dan Na. K mengatakan, 시험 공부를 안 해서 큰일이에요. Karena tidak belajar untuk ujian, aku dalam masalah besar. Na menjawab, 저도요. 시험을 못 보면 진급을 못 할 텐데 걱정이에요. Aku juga, jika tidak bisa mengerjakan ujian, tentunya kita tidak akan naik kelas. Jadi aku khawatir. Pada kalimat yang ini menggunakan tende, yaitu 진급을 못 할 텐데. Ya, 시험을 못 보면 진급을 못 할 텐데. Jadi jika 시험을 못 보면, jika kita tidak bisa mengerjakan ujian, 진급을 못 할 텐데, ini tentunya kita tidak akan naik kelas. Tidak akan naik kelas ini adalah sebuah asumsi atau anggapan ya, atau prediksi kita ketika tidak bisa mengerjakan ujian. Jadi di sini yang menggunakan tende ini adalah kalimat yang berbentuk anggapan atau asumsi atau prediksinya ketika ini ya, seperti ini ya. Ini penggunaan tendenya seperti itu. Jadi terus 걱정이에요. Jadi aku khawatir. Jadi bentuknya seperti itu. Mengungkapkan atau menunjukkan sebuah asumsi, anggapan. Kita ulangi, 저도요. 시험을 못 보면 진급을 못 할 텐데 걱정이에요. Aku juga, jika tidak bisa mengerjakan ujian, tentunya kita tidak akan naik kelas, tentunya ya, pastinya kita tidak akan naik kelas. Jadi aku khawatir. Kemudian contoh yang keempat, K mengatakan, 어제 야근하느라고 많이 피곤했을 텐데 오늘 일찍 들어가세요. Karena kemarin kamu lembur, pastinya kamu sangat capek. Jadi hari ini pulanglah lebih awal ya. Ini kata yang menggunakan tende, ini kalimatnya seperti ini. 어제 야근하느라고, karena kemarin melakukan kerja lembur, 많이 피곤했을 텐데 ya. Ini bentuknya lampau. Jadi
menganggap atau berasumsi yang suatu peristiwa ya, anggapan yang kuat tentang suatu peristiwa. Jadi ketika kemarin itu sudah melakukan kerja lembur, ini mani bikun hasil tende. Pastinya kamu sangat capek ya. Sangat capek ini adalah sebuah asumsi atau anggapan suatu hal ya. Karena lembur ya tentunya sangat capek. Ini anggapannya seperti itu. Kita berasumsi sangat capek ya. Ini penggunaan tendenya seperti itu. Jadi kita ulangi. 어제 야근 하느라고 많이 비군 했을 텐데 오늘은 일찍 들어가세요. Karena kemarin kamu lembur, pastinya atau tentunya kamu sangat capek. Jadi hari ini pulanglah lebih awal. Terus Na mengatakan, "네, 이것만 마무리하고 가려고요." Ya, aku akan menyelesaikan ini saja dan berencana pergi. Seperti itu. Nah, berikutnya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwasanya tende ini juga bisa digunakan pada akhir kalimat ya, bisa digunakan pada akhir kalimat dan berubah menjadi tendeo karena pada akhir kalimat. Bagaimana penjelasannya lebih rincinya, langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi penggunaan tende ini selain di tengah kalimat atau terdapat pada tengahnya kalimat, ini tende ini juga dapat digunakan pada akhir kalimat. Ya, tende ini dapat digunakan pada akhir kalimat dengan bentuk tendeo ya, ditambahkan yo di sini karena sebagai akhir dari kalimat, yang juga mengekspresikan anggapan atau asumsi pembicara tentang situasi yang sedang dibahas atau menunjukkan alasan tentang sesuatu. Ya, bisa juga ya. Jadi tende ini bisa digunakan pada akhir kalimat dengan menambahkan yo menjadi tendeo seperti ini. Nah, tetapi fungsinya ini juga masih sama seperti yang awal tadi, yaitu mengekspresikan asumsi atau anggapan pembicara tentang situasi yang sedang dibahas atau menunjukkan suatu alasan tentang suatu hal. Langsung saja kita berikan contohnya agar bisa lebih dimengerti ya. Ini ada contoh percakapan, ada Ka dan Na. Ka mengatakan, "Jena siege 같이 여행 가자고 할까요?" Bagaimana kalau kita mengajak Jena pergi berwisata bersama? Na menjawab, "Jena 씨는 요즘 바쁠 텐데요." Jena akhir-akhir ini sepertinya sibuk ya. Di sini ada babeda ditambahkan tendeo yang sebagai akhir kalimat ya. 요즘 바쁠 텐데요. Jadi akhir-akhir ini sepertinya sibuk. Sibuk di sini adalah asumsi atau anggapan pembicara tentang suatu hal atau seseorang ya. Karena sibuk di sini belum tentu sibuk karena ini adalah sebuah asumsi atau anggapan pembicara ya. Jadi kita ulangi, Jena 씨는 요즘 바쁠 텐데요. Jena akhir-akhir ini sepertinya sibuk ya, sepertinya sibuk ini anggapan saja. Jadi, tapi di sini adalah pada akhir kalimat ya. Boleh seperti ini dengan menggunakan yo, tendeo ya, seperti ini. Kita berikan contoh lagi, Ka dan Na. Ka mengatakan, Kyungsu 씨가 요즘 시험 준비하느라 바쁘대요. Kyungsu akhir-akhir ini sibuk karena persiapan ujian. Na menjawab, 이번에는 꼭 합격해야 할 텐데요. Sepertinya kali ini dia benar-benar harus lulus ujian. Pada kalimat ini menggunakan tendeo sebagai akhiran dari kalimat ya, yaitu kata 합격하다, 합격해야 하다. Kemudian ditambahkan tendeo menjadi 합격해야 할 텐데요. Jadi sepertinya dia benar-benar harus lulus ujian. Harus lulus ujian ini adalah pernyataan yang berbentuk asumsi ya. Karena melihat bahwasanya Kyungsu ini sibuk untuk akhir-akhir ini menyiapkan ujian. Kok sibuk banget ya? Yaitu diasumsikan bahwasanya dia itu sepertinya kali ini benar-benar harus lulus ujian. Jadi ini sebuah asumsi karena adanya suatu hal seperti itu. 이번에는 꼭 합격해야 할 텐데요. Sepertinya kali ini dia benar-benar harus lulus ujian ya. Asumsinya seperti ini. Kemudian kita berikan contoh lagi, Ka dan Na. Ka mengatakan, 태풍이 와서 비행기가 모두 취소되었어요. Karena ada angin topan, semua penerbangan dibatalkan. Na mengatakan atau menjawab, 태풍이 오지 않았더라면 비행기가 취소되지 않았을 텐데요. Jika saja tidak ada angin topan, tentunya penerbangan tidak dibatalkan. Jadi di sini tendeo sebagai akhir dari kalimat yang ini juga merupakan ekspresi dari anggapan atau asumsi ya. Jadi pembatalan penerbangan ini adalah diasumsikan saja karena
Jika saja tidak ada angin topan, maka penerbangannya tentunya tidak dibatalkan ya. Nah, ini adalah sebuah asumsi. Maka dari itu kita menggunakan tendeo sebagai anggapan atau asumsi dalam berbicara itu. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir kalinya kita akan membahas tentang perbedaan penggunaan tende dan juga nende. Jadi untuk tende dan juga nende ini ada perbedaan dalam penggunaannya. Bagaimana perbedaannya? Langsung saja kita akan membahasnya berikut ini. Jadi perbedaan penggunaan tende dan nende ya, di sini saya bentuk tabel ya. Di sini ada perbedaan penggunaan tende dan juga nende. Yang di sini adalah nende, yang di sini adalah tende. Jadi perbedaannya bagaimana? Untuk nende ini adalah digunakan untuk memberikan informasi latar belakang tentang topik yang sedang dibahas. Ya, ini untuk yang nende. Jadi nende itu fungsinya adalah sebagai latar belakang sesuatu yang dibahas atau memperkenalkan informasi tentang apa yang dibahas pada klausa berikutnya. Jadi nende ini bisa melupakan topik latar belakang suatu pembahasan, dan juga untuk awal memperkenalkan informasi tentang apa yang dibahas selanjutnya atau pada klausa yang selanjutnya. Jadi seperti itu fungsi dari nende. Kemudian yang untuk tende ini adalah digunakan untuk mengungkapkan anggapan atau asumsi atau prediksi pembicara tentang situasi saat ini atau waktu yang akan datang. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Ini adalah sebuah asumsi atau anggapan atau prediksi, tetapi untuk yang nende ini digunakan sebagai latar belakang pembicaraan atau topik yang sedang dibahas, atau menjadi awal memperkenalkan informasi tentang sesuatu hal yang dibahas pada klausa berikutnya atau pembicaraan berikutnya. Langsung saja contohnya seperti ini. Misalnya untuk yang pakai nende, ini contohnya seperti ini. 지금 비가 오는데 우산을 가지고 가세요. Sekarang turun hujan, jadi pergilah dengan membawa payung. Yang menggunakan nende yaitu kata bika oda. Bika oda ini artinya adalah turun hujan. Jadi turun hujan di sini bukan asumsi, tetapi karena memang keadaannya hujan ya. Jadi karena adanya hujan, ada yang mau pergi, maka dikatakan usanel kajigo kasio, pergilah dengan membawa payung karena keadaannya hujan. Memang jikem atau sekarang ini keadaannya hujan, ini bukan asumsi lagi, tetapi memang melatar belakangi adanya perkataan yang berikutnya ini yang sudah jelas ya. Bika oda artinya hujan, hujan ini sudah jelas ada, sudah diketahui seperti itu. Jadi kita ulangi. 지금 비가 오는데 우산을 가지고 가세요. Sekarang turun hujan, jadi pergilah dengan membawa payung. Menyarankan atau menyuruh pergi membawa payung ini dilatar belakangi karena adanya hujan yang sudah jelas hujan ya, seperti itu. Kemudian yang menggunakan tende ini contohnya seperti ini ya. 오후에 비가 올 텐데 우산을 가지고 가세요. Sore nanti sepertinya turun hujan, jadi pergilah dengan membawa payung. Jadi untuk yang menggunakan tende ini kata bika oda artinya turun hujan dan waktunya sore. Ini bika oda turun hujan ini dengan menggunakan tende ini artinya adalah asumsi atau anggapan, berarti anggapan nanti sore akan turun hujan. Jadi sepertinya turun hujan dan sekarang ini tidak hujan karena ini yang dibicarakan kemungkinan nanti sepertinya hujan. Misalnya ketika ini sudah melihat perakiraan cuaca ya. Jadi sekarang tidak hujan, nanti sore kemungkinan sepertinya akan turun hujan. Jadi pergilah dengan membawa payung. Jadi hujannya ini belum ada. Ini hanya anggapan atau asumsi atau prediksi tentang situasi atau sesuatu hal ya. Jadi yang menggunakan tende ini keadaannya adalah bentuk asumsi atau anggapan atau prediksi tentang situasi tertentu. Tetapi ketika menggunakan nende ini adalah suatu hal yang menjadi latar belakang pada klausa berikutnya atau memperkenalkan dan di sini sudah sudah ada atau terjadi ya, jelas. Jadi bukan asumsi lagi kalau menggunakan nende. Jadi adanya klausa yang kedua ini dilatar belakangi adanya klausa yang awal. Adanya menyuruh pergi dengan membawa payung ini karena sekarang ini lagi sedang hujan. Karena hujan ini menjadi latar belakangnya, maka pergilah dengan membawa payung. Nah, ini yang nende ya. Nah, ini seperti itu. Jadi perbedaannya ini sebagai latar belakang atau memperkenalkan informasi suatu yang sedang dibahas. Tetapi kalau yang
pakai tende, ini adalah asumsi atau prediksi atau anggapan. Seperti itu. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita untuk kali ini, yaitu menjelaskan tentang materi yaitu tende dan juga perbedaan tende dan juga nende. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan ilmu untuk kita semua, bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.